Shalom, selamat ketemu kembali di dalam program Pastor Talk di hari ini. Judul yang akan kita bahas hari ini adalah Roti dari Surga. Terambil dari Yohanes 6 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Nah, ayat 35 berkata seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, inti daripada bacaan kita adalah Yohanes 6 ayat 35a dikatakan, Akulah roti hidup. Orang banyak yang mengikuti Yesus itu terkagum-kagum dengan mujizat penggandaan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang dapat kita baca pada pasal sebelumnya, pada perikop sebelumnya dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Itu sebabnya banyak orang yang datang kepada Yesus dengan harapan Yesus melakukan mujizat lagi. Mereka berkata, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Nah, mereka bilang seperti itu. Kenapa? Karena pikiran mereka masih tertuju pada berkat jasmani. Mereka ingatan mereka adalah seperti nenek moyang mereka yang menerima roti mana di padang gurun. Mereka ingin bukti kuasa, tetapi mereka gagal melihat pribadi Yesus sebagai jawaban sejati atas setiap kebutuhan mereka. Nah, saudara, Yesus tidak datang hanya untuk memenuhi perut. Tapi Yesus datang untuk memuaskan jiwa manusia. Karena Yesus berkata, Akulah roti hidup. Di dalam perjanjian lama, roti mana itu adalah roti yang turun dari surga. Itu turunnya setiap pagi. Dan roti mana itu memberikan kekuatan fisik kepada orang-orang Yahudi yang ada di padang gurun selama 40 tahun. Tetapi roti mana itu tidak bertahan lama. Makanya Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Artinya nenek moyang kalian memang terima roti mana, tapi mereka lapar lagi dan makan lagi setiap harinya. Tapi kalau kamu datang kepadaku, kamu tidak akan lapar lagi, kata Yesus. Apa artinya? Yesus berkata begitu. Artinya begini, Yesus adalah satu-satunya yang dapat memuaskan kerinduan terdalamnya manusia. Kerinduan akan apa? Yaitu kerinduan akan kasih yang tanpa syarat. Manusia hidup di bumi ini butuh kasih. Semua orang butuh dikasihi. Dan seringkali dunia tidak bisa memberikan kasih dengan benar. Kasih yang dunia sediakan selalu bersyarat. Kalau kamu melakukan ini, baru kamu akan mendapatkan ini. Kalau kamu berbuat lebih banyak lagi, kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi. Itu dunia. Sehingga kita seringkali terjebak bahwa kasih itu bersyarat. Tetapi Yesus berkata bahwa kalau kamu datang kepadaku, kamu tidak akan haus dan lapar lagi. Makanya kerinduan terdalam manusia yang pertama adalah kerinduan akan kasih yang tak bersyarat. Kerinduan yang kedua adalah kerinduan akan pengampunan. Dunia seringkali dendam, kesumat, benci. Apa yang dibuat orang pengennya membalas, apa yang telah dilakukan itu harus dibalas lagi setimpal dengan apa yang mereka buat. Tapi di sini Yesus memberikan sebuah jaminan bahwa kepuasan kita, yaitu kita akan mendapatkan kerinduan akan pengampunan yang sejati. Satu kali diampuni, itu berlaku sampai selama-lamanya engkau bukan lagi orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kerinduan terdalam tentang kerinduan akan pengharapan yang kekal. Dunia sering kali putus asa dengan situasi yang ada. Sulit orang punya pengharapan melihat situasi perubahan-perubahan yang ada di dalam dunia ini. Yang tidak terduga kejadian-kejadian yang ada. Tapi Yesus adalah satu-satunya yang dapat memberikan pengharapan yang kekal. Nah, seringkali kita juga seperti orang banyak yang diceritakan di dalam kitab ini, saudara. Seperti yang dituliskan dalam Yohanes 6 tadi. Bahwa orang-orang itu hanya mengejar berkat, mengejar kesuksesan, mengejar pemulihan, tetapi mereka melewatkan sang pemberi berkat itu sendiri. Kita sibuk mencari tangannya Tuhan, tapi kita lupa mencari wajahnya Tuhan.
Kita terlalu sibuk menggunakan kuasanya Tuhan di hadapan publik tapi lupa terhubung dengan Tuhan secara pribadi. Padahal mujizat terbesar bukanlah roti yang turun dari langit, tetapi Tuhan sendiri yang turun menjadi manusia di dalam Kristus. Itulah mujizat yang sejati. Kehadiran Yesus dalam hidup kitalah yang pastinya membawa kepuasan sejati, bukan hanya untuk sekarang tapi juga untuk kekekalan. Nah, berarti hari ini jangan hanya minta Tuhan untuk menjawab doamu. Dia pasti pengen, dia pasti menjawab doamu. Tetapi undang dia untuk menjadi pusat hidupmu. Artinya, jadikanlah Yesus sebagai pemilik dari hidup kita. Datanglah kepadanya bukan karena kebutuhanmu, tetapi karena Tuhan saja itu sudah cukup. Segala penyediaan, keberhasilan usaha dan pekerjaan, kesehatan, kebahagiaan hidup, itu semua adalah efek samping dari relationship yang kita miliki bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi hari ini Anda pastinya akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, bahwa Dia turun dari surga, Dia ada di dalam hidup Anda, Dia menjaminkan kehidupan Anda di bumi sama seperti di sorga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga. Karena itu jangan biarkan aku hanya mengejar, yaitu penyediaan yang Tuhan sediakan bagi hidup kami, tetapi kami lupa untuk mengejar Engkau. Maka puaskanlah jiwa kami dengan hadirat-Mu. Ajari kami untuk hidup dalam ketergantungan setiap hari kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin.